Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas of pressure in sedimentary basins. Jadi sekarang di minggu ke-15 ini saya akan mendiskusikan bagaimana kita mengkuantify magnitude dari overpressure. Jadi itu topik kita pada minggu ini dan juga 2 minggu setelah minggu ini. Jadi saya sediakan 3 minggu untuk membahas mengenai quantitative overpressure estimation ya. Nah ini kalau saudara yang bekerja di industri mungkin cukup familiar dengan quantitative overpressure estimation ini gitu ya. Jadi itu banyak sekali metode yang di pasaran itu beredar gitu. Kalau saudara menggunakan software komersial sehubungan dengan quantitative overpressure estimation ini banyak sekali itu metode yang digunakannya ya. Nah ini saya list beberapa metode yang akan kita coba diskusikan di kuliah ini. Yang pertama itu adalah equivalent depth method. Itu adalah topik kita pada minggu ini. Kemudian minggu berikutnya saya akan membahas metode yang paling famous saya rasa ini di industri yang digunakan untuk mengquantify overpressure, yaitu metode Eaton. Nah metode Eaton ini sangat famous. Kenapa? Salah satunya ini karena sangat simple. Nanti akan kita lihat di minggu berikutnya ya. Kemudian metode yang cukup famous juga itu adalah metode Bowers. Jadi Bowers method ya. Itu akan kita bahas di minggu berikutnya juga. Nah, kemudian di terakhir dari quantitative overpressure estimation ini nanti saya akan berikan workflow bagaimana langkah-langkah yang harus saudara lakukan jika saudara ingin mengquantify magnitude dari overpressure ya. Oke, jadi kita masuk saja sekarang langsung ke equivalent depth method. Jadi prinsipnya seperti apa metode ini, dan nanti di ujung dari kuliah ini ada sedikit latihan perhitungan akan saya berikan bagaimana kita mengquantify overpressure dengan metode ini ya. Oke, jadi ini yang harus saudara ingat ini di overpressure estimation ini, bahwa seperti saya sebutkan di kuliah-kuliah sebelumnya dan akan saya tekankan berkali-kali lagi, bahwa overpressure itu hanya bisa diestimate di shale gitu ya. Nah, sementara saudara mengukur pressure secara langsung itu di litologi yang relatif permeable di reservoir saudara. Nah, hasil pengukuran overpressure di reservoir saudara itu biasanya dijadikan calibration points untuk hasil perhitungan pore pressure di shale yang saudara lakukan gitu. Nah, tapi seperti saya jelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya, saudara harus hati-hati ini ketika menggunakan reservoir pressure sebagai calibration points. Karena ada beberapa proses yang bisa memodifikasi reservoir pressure yang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan shale pressure magnitude-nya itu ya. Jadi seperti saya jelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya, proses-proses yang bisa memodifikasi sehingga mengakibatkan perbedaan reservoir pressure dengan shale pressure itu ada lateral drainage, ada vertical drainage, ada lateral transfer, dan ada vertical transfer ya. Jadi saudara harus hati-hati ketika menggunakan reservoir pressure sebagai calibration point. Saudara harus pahami dulu the whole prosesnya ya, seperti itu. Oke, nah ini sekarang coba perhatikan gambar ini gitu ya. Jadi pertama yang harus saudara ingat juga ketika mengestimasi overpressure ini, semua metode yang saya jelaskan tadi, metode equivalent depth, metode Eaton, metode Bowers, itu sebetulnya tidak menghitung pore pressure secara langsung. Apa yang dipredik dari metode equivalent depth, dari metode Eaton, dan dari metode Bowers tersebut, itu adalah effective stress. Jadi saudara mencoba mengestimasi effective stress. Pore pressure sendiri, saya ingatkan ke saudara, dihitung itu dari persamaan Terzaghi. Saya ingatkan lagi persamaan Terzaghi bahwa pore pressure itu adalah overburden atau vertical stress dikurangi dengan effective stress. Nah, ini sebenarnya yang diestimasi dari metode equivalent depth, metode Eaton, dan metode Bowers ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara metode equivalent depth dengan metode Eaton ya. Nah, dalam hal metode equivalent depth ini saudara bisa lihat gitu ya. Dalam hal metode equivalent depth, apa yang dilakukan untuk mempredik efektif stress itu adalah mencari
ekuivalen efektif stres di zona yang overpressure dengan di zona yang hidrostatik, begitu ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi dicari ekuivalen nilai efektif stres di zona yang overpressure dengan di zona yang hidrostatik. Jadi ini kalau dalam kasus ini misalnya efektif stres di kedalaman 15.000, kalau saudara lihat, kalau kita lihat ekuivalennya dengan efektif stres di zona yang normal, di zona yang hidrostatik, itu ekuivalen dengan efektif stres di kedalaman kurang lebih 9.000, begitu ya. Itu adalah prinsip dari metode equivalent depth, gitu ya. Makanya metode equivalent depth ini sering juga disebut sebagai vertical method, ya, karena dicari ekuivalennya di yang vertical, yang hidrostatik itu, begitu ya. Nah, kalau kita kontraskan dengan metode Eaton, gitu ya, ini saudara lihat, nanti akan kita bahas lagi di minggu depan, gitu ya, bahwa metode Eaton itu adalah prinsip dari metode Eaton itu adalah ketika dia terdeflect dari normal compaction, ketika itulah kita punya overpressure, prinsipnya seperti itu, dan semakin besar deflection dari normal compaction ini, maka semakin besar overpressure yang kita punyai. Jadi dalam kasus ini, misalnya overpressure di kedalaman 11.000, itu magnitude-nya lebih kecil dibandingkan overpressure di kedalaman 15.000. Karena di kedalaman 11.000, deflection dari normal compaction-nya itu segini. Jadi ini yang biru ini adalah data kita, gitu ya. Sementara di kedalaman 15.000, deflection-nya segini. Jadi itu adalah prinsip metode Eaton, dihitung berapa besar defleksinya dari normal compaction. Jadi dihitung defleksinya secara lateral. Makanya metode Eaton juga sering disebut sebagai lateral method, ya, seperti itu. Oke, sekarang ke metode equivalent depth. Jadi prinsip dari metode equivalent depth ini apa? Prinsipnya itu adalah jika dua batuan kedalamannya boleh berbeda, gitu ya, seperti itu, mempunyai porositas yang sama, maka nilai efektif stresnya harus sama. Jadi itu adalah prinsip dari metode equivalent depth. Betul, itu tidak salah. Hanya harus kita tambahkan, itu jika apa? Jika overpressure-nya di-generate oleh loading mechanism, gitu ya. Karena loading mechanism seperti saya jelaskan di minggu yang lalu, itu ada hubungannya dengan batu yang gagal untuk kompak. Jadi mestinya gitu, jika porositas sama, efektif stresnya adalah sama. Jadi dalam kasus gambar ini, gitu ya, ini misalnya efektif stres di kedalaman 15.000, ini mesti sama dengan efektif stres di kedalaman 9.000, ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya. Jadi efektif stres di titik A di kedalaman 15.000, ini mesti sama dengan efektif stres di titik B di kedalaman 9.000. Itu prinsip equivalent depth, dan itu betul, itu valid jika apa? Jika overpressure di-generate oleh mekanisme loading, gitu ya. Jadi ini batasan dari metode equivalent depth ini, valid jika overpressure di-generate oleh mekanisme loading, gitu ya. Jadi ini betapa pentingnya saudara memahami bagaimana overpressure di-generate untuk bisa apply metode yang tepat, ya, seperti itu. Oke, jadi dalam kasus ini saya jelaskan lagi, efektif stres di kedalaman A, di kedalaman 15.000 itu sama dengan efektif stres di kedalaman B di kedalaman 9.000, ya, seperti itu. Nah, jadi karena efektif stres di kedalaman B ini kita berada di section yang normal pressure, gitu ya. Jadi section yang normal pressure itu artinya apa? Kita bisa menghitung efektif stres di titik B, ya. Jadi dari persamaan Tersagi, efektif stres di titik B itu di sini, gitu ya, itu sama dengan overburden di titik B dikurangi dengan pore pressure di titik B, yang mana pore pressure di titik B itu dalam keadaan hidrostatik, ya, seperti itu, kayak gitu. Jadi kita bisa menghitung efektif stres di titik B. Nah, kemudian berdasarkan prinsip equivalent depth itu, gitu ya, efektif stres di titik B di section kita yang normal pressure di kedalaman 9.000 ini sama nilainya dengan efektif stres di kedalaman 15.000. Jadi dengan menghitung efektif stres di kedalaman 9.000 di section yang normal, kita bisa mengetahui efektif stres di kedalaman 15.000 yang over pressure. Jadi ini sangat straightforward, saya rasa. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung
pore pressure di kedalaman 15.000. Pore pressure di kedalaman 15.000 itu dihitung dengan mengurangkan overburden di kedalaman 15.000 dengan efektif stres di kedalaman 15.000, yang mana efektif stres di kedalaman 15.000 itu, kalau saya kembali lagi ke gambar ini, efektif stres di titik A ini, di kedalaman 15.000 ini, sama dengan efektif stres di kedalaman 9.000 yang sebelumnya sudah kita hitung, gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang contoh nih, berapa overpressure magnitude di kedalaman 15.000 jika kita apply equivalent depth method dengan parameter yang diketahui seperti dilihat dalam slide sini. Jadi overburden gradientnya 1 psi per foot misalnya ya. Kemudian hydrostatic gradientnya itu adalah 0,433 psi per foot. Oke, sekarang kita coba hitung ini ya. Kita hitung bersama-sama. Oke, saya ingatkan lagi ke saudara. Jadi kita punya kasus ya untuk menghitung overpressure di kedalaman 15.000 gitu ya dengan metode equivalent depth. Jika diketahui gitu ya bahwa overburden gradientnya itu adalah 1 psi per foot dan hydrostatic gradientnya itu adalah 0,433 psi per foot ya. Nah, langkah dalam metode equivalent depth seperti saya jelaskan tadi itu adalah mencari ekuivalennya efektif stres di kedalaman 15.000 yang akan kita hitung itu dengan efektif stres di section kita yang hydrostatically pressured ya. Jadi dalam kasus ini, saudara perhatikan gambar ini kita tarik ke atas dari kedalaman 15.000 itu sampai mencapai nilai porositas yang sama di section kita yang hydrostatic. Dalam kasus ini kita mencapai nilai yang sama dengan efektif stres di zona hydrostatic itu di kedalaman 9.000. Jadi artinya apa? Artinya efektif stres di kedalaman 15.000 sama dengan efektif stres di kedalaman 9.000. Oke ya, itu prinsipnya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, efektif stres di kedalaman 9.000 berapa? Itu bisa kita hitung dengan mudah karena kita tahu bahwa di kedalaman 9.000 itu tekanannya adalah hidrostatik. Oke ya, dengan mengaplikasikan persamaan Terzaghi, kita dapatkan bahwa efektif stres di kedalaman 9.000 ya, itu sama dengan apa? Itu sama dengan overburden di kedalaman 9.000. Oke ya. Dikurangi pore pressure di kedalaman 9.000, yang mana kita tahu di kedalaman 9.000 itu pore pressure-nya adalah hydrostatic ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, berapa overburden di kedalaman 9.000? Karena gradiennya itu adalah 1 psi per foot, maka overburden di kedalaman 9.000 feet adalah 9.000 karena 1:1 dengan kedalaman ya. Nah, sekarang berapa pore pressure di kedalaman 9.000? Karena kita tahu bahwa pressure-nya itu adalah hydrostatic, maka pore pressure di kedalaman 9.000 kita bisa hitung dengan cara mengalihkan gradien dari hidrostatik tersebut, dalam kasus ini adalah 0,433 psi per foot, dengan kedalamannya, kedalaman 9.000 feet itu ya, seperti itu. Oke, jadi ini kita dapatkan 9.000 dikurangi 0,433 kali 9.000, saya ambil dulu kalkulator saya. 0,433 kali 9.000 ya. Ini sama dengan 3.897 ya, seperti itu. Sehingga saya dapatkan efektif stres di kedalaman 9.000 itu sama dengan, saya gunakan kalkulator saya lagi, 9.000 dikurangi 3.897 sama dengan 5.103 ya. Jadi inilah nilai efektif stres di kedalaman 9.000 ya. Yang mana dengan prinsip equivalent depth method itu, efektif stres di kedalaman 9.000 itu ini sama dengan efektif stres di kedalaman 15.000 ya. Oke, nah sekarang masuk ke pertanyaannya, berapa pore pressure di kedalaman 15.000? Kembali lagi dari equivalent depth, kita dapat efektif stres di kedalaman 15.000 itu sama dengan efektif stres di kedalaman 9.000 itu sama dengan 5.103 psi ya.
Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya ya. Berapa pore pressure di kedalaman 15.000? Itu pertanyaannya ya. Pore pressure di kedalaman 15.000 bisa dihitung dengan mengaplikasikan persamaan Terzaghi. Pore pressure di kedalaman 15.000 sama dengan overburden di kedalaman 15.000 dikurangi dengan efektif stres di kedalaman 15.000 yang barusan kita hitung, yang sama dengan efektif stres di kedalaman 9.000. Berapa overburden di kedalaman 15.000? Karena gradiennya itu adalah 1 psi per foot, maka overburden di kedalaman 15.000 adalah 15.000 psi ya. Dikurangi efektif stres di kedalaman 15.000 yang tadi kita hitung, yang sama dengan efektif stres di kedalaman 9.000 itu adalah 5.103. Jadi kita dapat pore pressure di kedalaman 15.000 feet itu ya. Itu sama dengan, saya gunakan kalkulator saya lagi, 15.000 dikurangi 5103 ya, sama dengan 9.897 psi. Oke, sangat simpel sekali, sangat straightforward saya rasa metode ini gitu ya. Tapi ingat bahwa metode ini hanya valid jika saudara punya overpressure yang di-generate oleh mekanisme loading gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ya simpel sekali lah kalau hitung-hitungan ya, seperti saya jelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya. Yang paling penting saudara pahami itu adalah konsepnya gitu ya, bagaimana overpressure di-generate, apa yang menyebabkannya, karena itu akan mempengaruhi hasil perhitungan saudara gitu ya. Seperti misalnya dalam pemilihan metode mana sih yang harus saudara gunakan gitu ya. Kemudian ini karena hitung-hitungan, ini saya berikan PR ke saudara. Ini dengan metode equivalent depth, saya ingin saudara teruskan ini hasil perhitungan kita ya. Saudara hitung pore pressure di kedalaman 12.000, 13.000, 14.000 dan 16.000 dari grafik ini gitu ya. Dengan metode equivalent depth, kemudian hasilnya plot dalam grafik pressure terhadap kedalaman. Dan satu lagi, saya ingin untuk membuat saudara familiar dengan unit conversion ya, plot juga hasilnya dalam bentuk pressure gradient dalam PPG saya inginnya terhadap kedalaman. Oke, saya rasa kuliah untuk minggu ini saya cukupkan sekian. Di minggu depan saya akan bahas metode Eaton untuk mengestimasi overpressure. Oke, seperti biasa jika ada pertanyaan silahkan saudara tuliskan di comments dari YouTube ini. Jika saya bisa saya akan jawab. Terima kasih sudah mengikuti kuliah saya sampai dengan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.